Puji Tuhan, tahun ini Yapendik GPIB berusia 41 tahun. Peningkatan mutu sekolah terus menjadi fokus kegiatan dengan melakukan berbagai langkah, antara lain 1. Membuat beberapa pilot project peningkatan mutu sekolah. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui berbagai training dan pendampingan secara intensif. 3. Membentuk tim peningkatan mutu untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam usaha meningkatkan akreditasi. 4. Meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan platform berbasis teknologi. 5. Transformasi sekolah menjadi sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Mari bersama-sama berkolaborasi melakukan pelayanan di bidang pendidikan ini dengan sepenuh hati. Dirgahayu ke-41 Yapendik GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam para sahabat GPIB di mana saja berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Sonya Mediarto Sitania Pesi dari GPIB Jemaat Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memasuki istirahat kita di malam hari, mari kita bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sepanjang hari dalam tuntunan kasih dan rahmat Tuhan kami boleh menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami sungguh diberkati, kami sungguh dijaga, dan kami sungguh menikmati segala berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan menolong kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar, boleh kami mengerti dan dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami semua Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang saya bacakan kepada kita semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian bagian bacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang lebih berbahagia adalah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah
Kristus Yesus. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, seseorang bertanya kepada Bill Gates, "Adakah orang yang lebih kaya dari dirimu?" Lalu Bill Gates menjawab, "Ada, hanya satu orang." Bill Gates kemudian bercerita bahwa pada suatu ketika dia pergi ke bandara New York dan dia melihat ada tumpukan surat kabar yang dijual. Dia ingin membaca, lalu kemudian dia membelinya. Pada saat itu ketika ia hendak membelinya, ternyata uangnya tidak cukup. Kemudian datang seorang laki-laki berkulit hitam dan dia menawarkan koran itu kepada Bill Gates dan berkata, "Silakan, ini untukmu, tidak usah dibayar." Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada 3 bulan kemudian, beberapa waktu yang kemudian, Bill Gates kembali datang ke New York dan berjumpa dengan laki-laki yang pada 3 bulan yang lalu memberikan koran itu secara gratis. Lagi-lagi peristiwa itu terulang. Bill Gates hendak membaca dan ingin membeli, dan ternyata uangnya tidak cukup. Laki-laki itu kemudian memberikan lagi koran itu secara gratis dan mengatakan, "Ini silakan dibaca, Anda tidak usah membayarnya." Pada saat itu Bill Gates berjanji bahwa dia harus membayar apa yang telah dilakukan oleh laki-laki berkulit hitam di New York itu. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, 19 tahun kemudian Bill Gates berjumpa di New York dengan laki-laki yang sama. Dia bertanya kepada laki-laki itu, "Apakah engkau mengenal saya?" Lalu pria itu menjawab, "Ya, engkau adalah Bill Gates, seorang yang paling kaya di dunia ini." Lalu Bill Gates mengatakan, "Aku hendak membayar apa yang pernah engkau lakukan kepadaku." Lalu pria itu mengatakan, "Engkau tidak dapat membayar apa yang telah aku lakukan." Lalu Bill Gates mengatakan, "Kenapa?" Lalu pria itu menjawab, "Pada waktu itu aku memberikan kepadamu pada saat aku miskin. Sekarang engkau hendak membagikannya kepadaku, membayarnya kepadaku pada saat engkau kaya. Engkau tidak bisa menandingiku." Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita belajar tentang peristiwa di atas bahwa Bill Gates memberi dari yang paling baik dari dirinya ketika ia sudah menjadi kaya. Sementara laki-laki atau pria itu memberi dari kekurangannya. Bill Gates kemudian berkata, "Sungguh Anda benar-benar lebih kaya dariku." Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, untuk menjadi orang yang bermurah hati, kita tidak perlu menunggu memiliki harta yang berlimpah. Pada waktu kita berada dalam kecukupan, bahkan berkelebihan, kita dapat memberi dari apa yang ada, dari apa yang kita miliki dengan sukacita, justru bukan pada saat berkelimpahan. Nah, Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaatnya di Korintus, dia membahas bagaimana caranya memberi dengan sukacita. Di saat itu, Paulus sedang berada di Makedonia, sebuah daerah pedalaman yang miskin. Tetapi ternyata orang Makedonia yang miskin dapat memberikan bantuan uang kepada orang-orang kudus yang berada di Yerusalem. Melihat keadaan ini, Paulus kemudian terdorong untuk memberikan motivasi dan menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk juga terlibat dalam memberikan sumbangan uang kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Ia menuliskan begini, "Kami hendak memberitahukan kepada kamu
tentang jemaat-jemaat di Makedonia. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Mereka telah memberi menurut kemampuan mereka. Mereka telah memberikan bahkan melampaui kemampuan mereka saat itu. Justru mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, Korintus sebenarnya bukan tandingan bagi Makedonia. Korintus adalah kota besar dan Korintus adalah kota pelabuhan. Sekaligus penduduknya sangat makmur. Di Korintus itu ada sekitar 200.000 lebih penduduk, dan bahkan di Korintus itu terdapat 600.000 tenaga pelayan, dan di sana mereka sungguh berada dalam keterlibatan di dalam pelayanan bersama. Akan tetapi saudara-saudara, walaupun gereja di Korintus itu besar, mereka kurang suka memberi. Mereka lebih banyak bersibuk ria dalam persoalan-persoalan intern mereka sendiri. Mereka kurang perhatian tentang gereja lain. Gereja Korintus hanya sibuk dengan urusan diri sendiri, sibuk tentang perebutan siapa yang menjadi pemimpin. Mereka sibuk juga tentang persoalan makanan, persoalan tentang bagaimana perempuan menutup kepalanya dalam ibadah-ibadah di rumah ibadah. Singkatnya saudara-saudara, yang mereka sibuki hanyalah urusan internal. Kalau tentang urusan menyokong gereja lain, mereka kurang peduli. Itulah sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus kemudian menuliskan surat pastoralnya ini kepada warga jemaat di Korintus untuk terlibat secara langsung sama seperti jemaat-jemaat di Makedonia, untuk menyokong orang-orang kudus di Yerusalem. Paulus belajar dari jemaat di Makedonia, belajar dari pola dan gaya hidup orang-orang Makedonia. Oleh karena itu, dia juga ingin orang-orang yang berada di Korintus mengikuti pola dan gaya hidup orang-orang Makedonia. Sekalipun mereka miskin di dalam harta, tapi mereka kaya di dalam kemurahan, di dalam memberi, di dalam menyokong orang-orang kudus di Yerusalem. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang Makedonia mereka miskin di dalam harta, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sebaliknya, warga jemaat di Korintus adalah orang-orang yang kaya dalam materi, tapi mereka miskin di dalam kemurahan. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Paulus kemudian memberikan motivasi kepada jemaat di Korintus untuk tidak perlu takut, untuk tidak khawatir dalam memberikan dan menyokong orang-orang kudus di Yerusalem dalam berbagai bentuk pengumpulan uang kepada mereka. Mereka tidak perlu khawatir akan kekurangan. Kalau mereka memberi, maka Allah akan memberkati mereka dengan limpahnya. Mereka justru akan berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Apa yang telah dilakukan untuk jemaat di Makedonia bukan hanya menyatakan rasa solidaritas mereka, keprihatinan mereka dengan jemaat-jemaat yang berada di Yerusalem, melainkan apa yang mereka lakukan merupakan suatu gerakan anugerah Allah, bahwa mereka sangat meresponi kebaikan-kebaikan yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya mengapa Paulus dia memberikan pengajaran tentang bagaimana memberi dengan benar. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus
untuk memberi dengan sukacita tanpa paksaan, apalagi dengan bersungut-sungut. Dalam bagian bacaan Alkitab yang tadi sudah kita baca, Paulus mengingatkan agar motivasi di dalam memberi adalah motivasi yang benar. Sebab Allah menghendaki orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sebab dengan memberi dengan penuh sukacita yang berada di dalam dirinya, pada saat yang sama ia sedang meresponi segala kebaikan, segala kemurahan yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan dirinya, keluarganya, bahkan pelayanannya. Ia juga sementara meresponi tindakan kasih Allah yang telah ia alami dan yang telah ia rasakan di dalam dirinya. Hal itulah yang kemudian mendorong ia memberi dengan sukacita. Sahabat-sahabat YPIB yang berbahagia, Paulus juga hendak mengingatkan kita semua bahwa Allah sangat menghargai bukan semata-mata pemberian yang kita berikan, bukan nominal uang yang kita berikan, melainkan cara dan motivasi dalam hati kita ketika memberi. Jadi Allah melihat motivasi di dalam hati kita. Itulah yang dikenan oleh Allah. Itulah yang diberkati oleh Allah. Ketika motivasi kita benar, maka tindakan memberi pun adalah tindakan sukacita, tindakan sukarela, dan tindakan ungkapan syukur. Allah di dalam Kristus Yesus yang maha kaya itu menginginkan setiap orang percaya yang telah menerima anugerah Tuhan, yang telah menerima berkat-Nya, hendaknya ia juga membagikan berkat itu kepada sesama yang berkekurangan dengan sukacita, dengan sukarela, tanpa paksaan, tapi penuh dengan sukacita. Allah tidak melihat besar kecilnya persembahanmu, Allah melihat motivasi dan ketulisan hatimu di dalam memberi. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kita diingatkan hari ini dalam hal memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, tanpa keterpaksaan. Sebab sikap memberi yang dituntut dari Allah adalah kerelaan dan keikhlasan, bukan persungutan, apalagi pemberian itu menjadi beban. Oleh sebab itu, marilah kita mengevaluasi motivasi kita selama ini dalam hal memberi. Sudah benarkah motivasi kita? Ataukah justru motivasi dan alasan-alasan dalam memberi masih terbelenggu dalam keterpaksaan, bahkan menjadi beban di dalam hati dan tindakan kita? Marilah kita juga belajar dari persembahan yang pernah dilakukan oleh seorang janda miskin dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44, di mana pada saat itu ia memberikan dari kekurangannya, ia memberikan seluruh nafkahnya di dalam hal memberi. Ia memberi tanpa bersungut, ia memberi tanpa keterpaksaan. Namun kita juga bisa belajar dari Ananias dan Safira yang menemui ajalnya ketika menahan sebagian hasil penjualannya untuk dipersembahkan dan dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, yang bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 5
ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Marilah kita membangun dan memperbaiki sikap hati dan motivasi yang benar dalam hal memberi. Sebab dengan cara demikian kita semakin merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui persembahan yang terbaik itulah kita bersyukur pada Allah, dan kita dapat merasakan kasih dan cinta Allah yang turun kepada kita. Selama masih ada kesempatan, sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberi dengan penuh sukacita dan ketulusan hati kita. Tuhan kiranya memberkati istirahat malam kita pada hari ini, dan dalam perkenanannya esok hari kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan penuh sukacita, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memasuki istirahat malam kita. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami refleksikan bersama. Tuhan kiranya menilik kami satu persatu, dan biarlah seluruh motivasi-motivasi dalam diri kami sungguh diperbaharui ketika kami telah mendengarkan firman Tuhan dalam hal memberi kepada Allah. Tuhan, kami akan beristirahat. Kami mohon penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan bagi istirahat malam kami. Biarlah Tuhan menjaga, Tuhan menyertai dan melindungi, bahkan memberikan istirahat yang tentram kepada kami. Esok hari dalam perkenanan Tuhan, kami dibangunkan juga dengan tubuh yang sehat, kekuatan dan kesehatan yang baik, dan kemudian menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Selamat beristirahat sahabat-sahabat GPIB. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Ospalka Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.